Produk saya ini revolusioner, Pak Sandi. Ketika klien saya tanya, kata siapa, Pak? Kata Bapak atau kata customer? Mereka biasanya langsung terdiam. Inovasi harus berbasis pada data, bukan pada perasaan. Banyak yang bisnis itu mati bukan karena produknya jelek. Foundernya atau ownernya itu sangat mencintai idenya sendiri tanpa memperhatikan atau tanpa kepo ke pelanggannya. Kenapa kok produknya disukai pelanggan? Tugas saya simpel, yaitu membantu Anda untuk berpikir strategis supaya kita punya innovation mindset yang tidak hanya inovasi di atas kertas saja, tapi benar-benar bisa scalable. Di level CEO, yang namanya riset pasar itu bukan sekedar tim admin marketing membagikan kuesioner Google Form supaya pelanggan bisa isi, tapi lebih dari itu. Seperti kita ini sedang mengendarai mobil, kita punya GPS, ya, kita tancap gaspol, tapi ternyata arah bisnis kita keliru. Nah, ini yang perlu hati-hati bahwa CEO juga perlu memperhatikan riset pasar yang dilakukan oleh tim marketingnya, apakah sudah sesuai arah bisnis yang kita mau tuju. Mencari satu pelanggan itu susah, apalagi mempertahankan pelanggan itu supaya beli lagi di tempat kita. Jadi kuncinya adalah retention is the new growth. Retensi pelanggan adalah pertumbuhan yang nyata. Kita perlu tahu kenapa pelanggan itu masih stay, masih beli produk kita. Kalau kita hanya melayani dan mereka happy, tanpa kita tahu kenapa kok mereka masih mau beli, bahaya, karena bisa jadi ketika kompetitor melakukan hal yang sama, mereka akan berpindah. Kita harus segera cari tahu kenapa mereka masih mau beli di tempat kita. Seorang business owner yang punya innovation mindset, biasanya mindsetnya adalah keluhan pelanggan itu cuan bagi perusahaannya. Jangan pernah membenci pelanggan yang komplain. Karena sebetulnya mereka komplain itu memberikan bisikan gratis ke kita. Ada lubang dalam bisnis kita yang perlu segera ditambal. Ketika customer komplain, itu adalah sumber inovasi yang paling dahsyat buat kemajuan bisnis kita. How to innovate? Bagaimana cara kita melakukan inovasi? Inovasi bukan membuat suatu lompatan teknologi, membuat suatu aplikasi, atau memberikan layanan yang luar biasa super bagi pelanggan. Ternyata ketika kita menghadapi satu kecil komplain pelanggan yang memang sering dikeluhkan, dan kita perbaiki satu aspek itu aja, rupanya ini menjadi sumber lompatan revenue yang luar biasa bagi kemajuan bisnis kita. Dunia berubah begitu cepat. Jangan pakai asumsi keberhasilan tahun lalu, Anda bisa pakai lagi tahun ini dan bisa berhasil. Jangan-jangan mendadak kompetitor yang lebih mendengar keluhan pelanggan Anda, mampu memberikan lebih baik kepada pelanggan Anda, dan kemudian pelanggan Anda berpindah ke kompetitor tanpa kita sadari, pelan-pelan kita mulai ditinggalkan. Stop untuk berasumsi. Luangkan waktu, duduk manis dengan pelanggan loyal Anda, dan dengarkan pain point mereka, keluh kesah mereka. Jadi jangan ajak hanya meeting tim sales rutin mingguan bulanan dan mendengarkan laporan keuangan, laporan penjualan yang ABS sifatnya, asal Bapak senang. Omset naik Pak, meroket Pak. Tapi kita tidak pernah duduk manis dengan pelanggan loyal kita dan mendengar keluh kesah mereka. Miliki data-driven culture, budaya yang selalu kita gali pada kenyataan atau fakta. Kalau tim sales kita datang ke meja kerja kita dan memberikan ide inovasi buat kita, tanyakan, dari mana ide ini? Oh, dari pelanggan, Pak. Tanyakan lagi, pelanggan yang mana yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu ide ini? Pastikan benar-benar suara pelanggan yang kita dengar, bukan suara sales kita. Lakukan iterasi secara cepat. Jangan tunggu riset sempurna, baru kita take action. Jika ada ide inovasi sekecil apapun, lakukan segera tes. Coba, gagal, perbaiki. Ini adalah esensi dari innovation mindset, yaitu nimble, gesit, cepat. Jangan terlalu tunggu sempurna. Fail quickly, fail often. Gagal cepat, sering gagal, dan lakukan perbaikan. Bisnis yang hebat itu bukan bisnis yang paling besar modalnya, tetapi bisnis yang bisa memberikan produk paling relevan dengan kebutuhan pelanggannya. Jangan sampai kita membuat suatu monumen yang ternyata tidak ada pengunjung satupun yang datang di monumen cantik yang kita bikin. Yuk, mulai minggu ini, coba dengerin suara satu pelanggan yang paling jujur.
Siapa tahu, di sanalah adalah kunci pertumbuhan bisnis kita berikutnya. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Konikpedia. Like, comment, subscribe akun YouTube ini, dan follow Instagram DSW Sandi Wahyudi. So, stay strategic and keep innovating.